manfaat dari tolab ilmu adalah satu yang paling tinggi derajatnya. Karena apa? Buat apa kita ibadah, sholat, zakat, puasa, melaksanakan rukun Islam tanpa ilmu? Latuk balu, artinya ditolak. Adab-adab berdoa, ulah ngajaharkeun, ngeraskeun. Itu kenapa sampai sholat lohor, asar kok dengan teu dijaharkeun, disirkeun? Kenapa? Ini penjelasannya. Jangan pula kamu khofid wala tukhofid, melemahkan pelan-pelan, lalaunan gitu nya. Jangan pula kamu ulah lalaunan teuing gitu kan. Menerangkan manfaat dari tolab ilmu adalah satu yang paling tinggi derajatnya. Karena apa? Buat apa kita ibadah, sholat, zakat, puasa, melaksanakan rukun Islam tanpa ilmu? Latuk balu, artinya ditolak, tidak akan diterima di sisi Allah karena tidak berilmu. Bandingan orang yang berilmu itu 1 banding 1000 orang yang jahil, yaitu bodoh, yang sering melakukan sholat sunat atau ibadah. 1000 tuh bandingannya. Orang yang berilmu 1 bandingannya 1000. Yang utama adalah orang yang sering bertolak ilmu itu adalah yaitu gufirallahu, artinya diampuni dosanya. Sebelum kakinya dilangkahkan, punya niat dari rumah untuk berangkat bertolak ilmu, diampuni dosanya yang telah lalu, ya, diampuni dosanya walaupun baru melangkahkan kaki 1 langkah, terus berjalan beberapa langkah, diampuni dosa. 1 langkah berbanding 1 tahun, ya. Seperti Pak Ujang misalnya, dari sana jalan kaki dari ujung ke sana, ya, di ujung, ya, berjalan kaki, dihitung langkahnya. Makanya kalau orang yang mau mencari ilmu tuh cari itu jalan yang agak jauh gitu kan, muter, nanti dihitung langkahnya. Mungkin ada 40 langkah atau 50 langkah, itu berarti 50 tahun yang ke belakang dosanya diampuni. Itu keajaiban orang mencari ilmu. Kalau pakai motor lebih-lebih. Kenapa ada hadis naga itu adalah hadisnya cuma melangkah. Kenapa pakai motor bisa enggak? Itu sama. Motor itu kan dengan jasa kita, istilahnya kredit, mencari uang, itu kan dengan tenaga. Sedangkan melangkah kaki kan juga dengan tenaga. Terus misalnya tidak akan terlewat. Kalau langkah berarti terlewat. Coba motor, bannya di bawah, tidak ada langkah yang terlewat tanah itu. Nah itu beribu-ribu kilometer itu, ya, pahalanya itu mencari ilmu, diampuni dosanya. Masya Allah. Ini ya, sekarang saya akan membahas daripada fikih yang berkaitan dengan adab-adab berdoa, ya, yang sering kita lakukan sehari-hari, tetapi adab-adab yang disunatkan oleh Rasulullah SAW melalui kitabnya Wasiatul Mustafa yang disampaikan kepada Imam Ali Karumatul Wajah sebagai menantunya. Bahwa di dalam, kita bahas dulu dalam perintahnya, adab-adab berdoa itu beberapa adab. Di antaranya satu yang paling pokok adalah menurut Al-Quran surat Al-Isra ayat 110. Di dalam kitab Fathul Mu'in juga di sini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tajhar bi sholatika
wala tajhar. Ku Sunda wae ku Indonesia ya. Ulah ngajaharkeun, ngeraskeun. Naon teh? Mengeraskan lah ya. Janganlah kau mengeraskan bisolatika. Salat itu adalah dalam salat. Salat itu berarti doa. Ada yang mengatakan salat itu berarti doa sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas. Larangannya ketika Nabi berada di Mekah, itu kenapa sampai salat lohor, asar kok dengan teu dijaharkeun, disirkeun? Kenapa? Ini penjelasannya. Riwayat dari Ibnu Abbas, larangan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah ketika ya dia berdoa di dalam membaca Al-Quran di dalam sholat dengan sekeras-kerasnya. Waktu itu Nabi ini ya, sebelum turun ayat ini, dalam ayat 110 surat Al-Isra, wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika wala tukhaffit wabtagi baina dzalika sabila. Artinya di sini ada dua. Janganlah kamu mengeraskan doa atau di antara sholat dalam membaca Al-Quran. Dan jangan pula kamu kepada Nabi ini ya, Allah, ini Allah, firman Allah ini. Jangan pula kamu khofid wala tukhaffid, melemahkan pelan-pelan, lalaunan gitu nya. Jangan pula kamu ulah lalaunan teuing gitu kan. Wabtagi ambil baina dalika, dari perintah dua larangan itu ya, sabila, di antara tengah-tengah. Jadi alon teuing henteu, keras teuing henteu. Jadi sedang lamun ngadoa teh ulah tarik-tarik teuing ya, ulah laun-laun teuing. Di antarana kunaon atuh make kudu kitu, make dilarang teh. Waktu itu di dalam satu riwayat yang suka pelan sahabat itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketika sholat sir dia, walaupun mengimami sir pelan gitu banget, sehingga yang di belakang itu hampir-hampir tidak terdengar. Kalau setelah wiridnya juga pelan, setelah sholat itu wiridnya pelan. Nah itu dia Abu Bakar Siddiq wala tajhar, mengingat kepada surat Al-Isra itu, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Disampaikan banyak riwayat-riwayat yang lain yang di dalam Sahih Bukhari di sini dari Siti Aisyah juga menerangkan bahwa ketika bersolat atau kita solat itu berarti doa. Di dalam membaca Al-Qur'annya jangan sampai terlalu dikeraskan atau dipelankan, tapi sedang ya. Agar apa? Ya, di sini diterangkan kenapa sampai harus sedang-sedang saja, jangan sampai istilahnya terlalu keras. Karena di antara kita atau di antara jamaah ada yang melakukan sholat. Di sini diterangkan sama Nabi Muhammad SAW dalam hadis, dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali la tajhar bi qiraatika wala bidu'aika haitsu yusallin nas yufsidu salatahum. Hei Ali, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, janganlah kau
terlalu mengeraskan suaramu di dalam berdoa atau di dalam sholat ketika membaca Al-Quran. Ya, bikiroatika itu membaca Al-Quran. Wala bidu'aika, di dalam berdoa setelah sholat wirid. Ya, haitsu yusallin nasu, karena di antara tempat itu majelis ini ada yang dari belakang sholat masbuk, ya, yang ketinggalan atau yang melakukan sholat sunat. Sementara kita berzikir dengan keras. Ya, yufsidu sholatahum, artinya akan merusak sholat mereka. Ya, ini wasiat daripada Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, yaitu Imam Ali. Ya, kenapa tuh harus begitu? Ambil tengah-tengah, wabtagi, ambillah. Ya, wabtagi itu ambillah, ya, ambillah, wabtagi, ambillah baina dalik, di antara keras dan pelan itu, ya, sebagai sabila. Wabtagi baina dalika sabila, yaitu pertengahan. Orang sedang lah, ulah tarik ting gitu. Boleh wirid berjamaah dengan setelah sholat kita wirid, boleh. Itu diriwayatkan dari sahabat siapa? Umar bin Khattab. Yang satu Abu Bakar Siddiq, berzikirnya atau wiridnya, ya, dengan sir, pelan-pelan. Ini mah siapa? Umar bin Khattab mah keras. Ditanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ditanyakan lima sonata dalik kepada Abu Bakar oleh Rasulullah. Lima sonata dalik, kenapa kamu dalam berdoa atau berzikir itu keras, pelan? Hei sahabatku Abu Bakar, gitu kan? Beliau menjawab, Abu Bakar, innama ana mujibun Rabbih wa huwa ya'lamu bih. Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya ya, kami berbuat atau membaca dengan sir, dengan pelan itu, sesungguhnya saya itu benar-benar muhabbah, ya, benar-benar hikmat, karena hikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah wa huwa ya'lamu bihi, karena Allah itu selalu dan tetap, walaupun sudur dalam hati juga bisa mendengar, mengetahui. Jadi saya tidak perlu dengan keras-keras, kata Abu Bakar. Jawabnya gitu, innama ana mujibur rabbih wa huwa ya'lamu bihi. Jawaban Abu Bakar Siddiq. Yang selanjutnya ditanya lagi, siapa? Umar bin Khattab. Lima sonata dalik, ya Umar bin Khattab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menjawab, siapa sahabat itu? Sahabat Umar bin Khattab. Dia menjawab, lima sonata dalik li ani, sesungguhnya matoridun lisayatin, saya itu dengan suara lantang dan keras itu dalam berdoa adalah untuk mengusir setan. Masa kita misalnya ayeuna ayo jelema nu ngusir lalaunan, kan itu. Nah, ya. Mau marbot masjid di sini, ada yang main di masjid dia di sini. Kabarudak, ya, ke anak-anak ke sana, ya. Makanya dengan kata li ani matoridun lisayatin, saya itu keras dengan membaca atau membaca Quran itu atau kalimat-kalimat Allah karena ingin saya mengusir setan-setan yang ada di diri kita dan di sekeliling kami, kata Umar bin Khattab. Itu
Kalau ya di antara alasan daripada Umar bin Khattab, kita buktikan secara tadi pelan. Kalau kita mengusir masa dengan bahasa pelan harewas di bahasa Sundanya kan itu ulah di dia. Tapi kan kalau di sini marbot mah abaya, berarti berkeras, berarti pasti akan menurut. Beda dengan kan itu balik tenaunan gitu kan, jadi gak bakal mengerti. Itu alasan daripada Umar bin Khattab dengan suara wirid dengan keras dengan jahar. Seterusnya makanya ambil di dua-dua tersebut di pertengahan itu adalah dengan ausyat, artinya pertengahan, pelan teuing henteu, tarik teuing henteu. Lamun bahasa Sunda mah naon hawar-hawarnya Ustaz ya, hawar-hawar. Lamun bahasa Indonesia mah naon hawar-hawar teh? Sayup-sayup, bergelombang. Bergelombang. Jadi ulah ranentang we, astagfirullah itu tarik. Jadi lalaun, tarik, lalaunan, tarik, lalaunan. Jadi harina bergelombang. Diayun kurang banyak gitu. Nah, itu. Bahasana bahasa hawar-hawar, sayup-sayup. Itu biar tidak mengganggu orang yang melaksanakan sholat di sekelilingnya yang masih ada. Tetapi kalau sholatnya banyak, Ustaz dia anu sholat sunatnya badana teh bada maghrib misalnya, bada maghrib kan anu terbekieun kana wiridan mah pas pulang sholat sunat lamun loba kakarek lalaunan. Tapi anu sholatna 2 orang 3 orang mah anu nya urang loba kene anu ngadoa wirid tarikeun we ya. Eta contoh tadi di sahabat Umar ya, tarikeun we teu naon, sabab lebih banyak daripada orang yang beri tujuannya apa. Kata Quran kan sudah jelas, pas faidza qara'tal Quran, apabila dibacakan Al-Quran pastami'u. Kalau kata-kata pastami itu artinya dengarkanlah. Kalau dengarkan dengan siapa? Dengan apa? Dengan kuping. Berarti ada suara. Lamun pastami'u berarti dengar kan ada suara. Lamun eueuh suara didengekeun naon atuh? Mun wiridan cicing kieu. Bener tak? So, cicing sahabat menyampaikan apa kepada kita sampai ada kalimat itu? Di dalam Sunan Abu Daud, terus yang diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Ibnu Abbas waktu itu sholat umur usianya baru 13 tahun. Ustaz, ketika Nabi mau wafat itu baru umur 13 tahun. Ibnu Abbas sebagai ahli 50.000 hadis atau jutaan hadis, dia periwayat Ibnu Abbas. Ya, dia itu seorang anak kecil yang berjajar dalam sholat, ikut sholat berjamaah sama Nabi. Nabi menjadi imam sampai ke istilahnya di depan itu sab 1, 2, 3, 4 sampai ke 10, 11 baru anak-anak. Sedangkan anak-anak itu Ibnu Abbas termasuk anak-anak. Ya, dia terdengar Nabi di dalam wiridnya dengan kerasnya. Kalau astagfirullahnya sayup-sayup karena jauh kan, dulu gak ada mic-nya, gak ada speaker. Aspek lamun cik orang anti speaker, aya HP gablek gitu kan, bui bingung. Aya HP boga karena speaker anti bingung kan ya, karena HP karena radio gitu ya. Karena speaker aktif. Artinya kasar pikir aktifnya segala tempat apa tenang anti gitu kan, temenang cina. Nah, itu boleh dijaharkan untuk apa? Mengetuk hati atau memberi pelajaran kepada makmum atau jamaah yang tadinya tidak bisa untuk wirid dari setelah sholat apa. Kadang-kadang orang tua mah, orang yang sudah begini, orang berumah tangga malu untuk bertanya tuh. Kadang-kadang bertanya teh begini,
rasa malu aja, Pak Ujang aja yang nanya, ini tanyain karena malu. Tapi dengan pelajaran seperti itu, ya seperti Bosan kan ada Allahumma ajirna minanar, terus Allahumma ajirni minanar. Akhirnya kalau ajirni dibaca bareng-bareng, makmum ikut karena untuk sendiri. Kalau ajirna kita cukup dengan begini aja atau mengikuti boleh. Ajirna itu berarti tadi ya domir kan untuk kami. Kalau ajirni untuk saya. Makanya kalau imam wiridnya bacanya ajirni, kita harus ikut. Ya gitu ya. Di antaranya biar yang tadi nggak bisa dikeraskan itu jahar itu untuk mendidik, membimbing daripada orang-orang makmum atau jamaah yang awam. Bacaannya harus bagaimana dulu. Seperti Ibnu Abbas yang di sab yang ke-11 itu waktu anak-anak, Nabi urutannya setelah istighbar langsung kalimat istighbar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu, ya. Nah, ya, walahu mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yuhyi wa yumitu adalah Imam Syafi'i. Kalau tidak pakai wahyu, tidak yuhyi wa yumitu, cukup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Imam Maliki dan Hambali. Boleh, silakan ambil. Itu riwayatnya ada. Ya, di dalam kitab Fathul Mu'in yang saya bawa ini ada, ya. Terus di Wasiatul Mustafa juga ada. Itu diantaranya ini riwayat-riwayatnya. Seterusnya, kenapa Nabi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan atau mempercayai kepada sahabat yang dua itu? Yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dalam pelaksanaan fikih. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, iktadu billadaini mim ba'dihi, ambillah dari sahabat biladaini, dua orang ini, sahabat ini, dua orang ini, biladaini ya, itu adalah mimbadi setelah peninggalku, setelah meninggal aku, kata Nabi, ambil pokok-pokok fikih yang diajarkan daripada sahabat yang dua ini, karena dia adalah sidik kebenarannya, ya, keimanannya, yakin dalam kebaikannya, dan tetap dia istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Umar bin Khattab. Dan yang lainnya, Ibnu Abbas juga menerangkan, inna rafa'a sesauti bidzikri, sesungguhnya dengan raf'as, dengan mengangkat suara sauti, ya, raf'as sauti, mengangkat suara bidzikri, dengan zikir kepada Allah, ba'da maktubati, setelah salat yang tutup deh, yang tertulis ya kan, artinya sholat wajib. Karena ala ahdi, itu sudah dilakukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena alal ahdi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hal yang baru. Adapun yang mau sir atau yang mau dengan sir tidak jahar, dengan pelan, boleh, silakan. Tetapi makmumnya harus pada mengerti. Makanya disunahkan lagi si imam itu balik ke belakang atau miring, ya, disunahkan. Melihat di antara jamaah ini mungkin ada anak kecil, orang tua, ya, gitu ya, yang jompo atau kurang ini, beda-beda kan. Kita sedang-sedang aja, jangan doa terlalu panjang, menyita waktu orang yang kerja, orang ada maksud lain, betul ya.
kita harus singkat-singkat saja. Dan Islam itu indah, ya, universal, tidak memaksakan, benar kan? Dan tidak bisa memponis seseorang, tidak. Berbagaimanapun ada caranya, sampai ada aturannya dari sikap, dari tentang bicara, tentang apa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang sering dibacakan di dalam ketika kita akan melaksanakan Maulid Nabi. Ya, demikian. Seterusnya mohon doanya kepada kita semua, oleh kita semua kepada orang-orang yang atau teman-teman kita yang masih berada dalam sakit tentunya, ya, atau kepada guru-guru kita, mohon doanya juga tetangga kita sering diinikan astagfirullahaladzim kalau imam, ya, li wali walidaya wali ashabil hukil wajibatil alaya wali masyaihna wali ikhwanina wali jironina. Eta geus loba kaliwat teh. Jiro teh tatangga sama meh kanu jauh teh tatangga heula doakeun nya urang tetangga cing saloleh gitu nya, cing pada salamet, cing sarehat. Wali jironina wali ashabil hukil wajibatil alaya, ya, wali masyaihna wali ikhwanina wali jironina walil muslimina wal muslimat wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Demikian untuk kajian dari ini, bukan kajian, ini mau ngobrol aja, ya. Nanti yang lebih jelasnya nanti ada waktu Pak Ustaz untuk menambahkan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.